Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya Bapak Busairi MAG dan seluruh teman-teman yang menyaksikan seminar proposal saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Safira Anggita Sahrum dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di SD Al-Irsyad Semarang. Latar belakang masalah dari penelitian yang saya lakukan adalah pendidikan karakter di Indonesia saat ini menjadi hal yang sedang ditingkatkan dalam dunia pendidikan. Karena dirasa saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami yang namanya kemerosotan moral, nilai-nilai karakter seperti kejujuran, simpati, empati, dan lain-lain dirasa semakin sulit ditemui akhir-akhir ini. Menurut Muhammad Nuh, pembentukan karakter perlu dilakukan sejak usia dini. Jika karakter sudah terbentuk sejak usia dini, maka tidak akan mudah untuk mengubah karakter seseorang. Ia juga berharap pendidikan karakter dapat membangun kepribadian bangsa. Oleh karena itu, jika penanaman nilai-nilai karakter berhasil ditanamkan pada masa anak usia dasar, maka akan lebih mudah untuk membentuk karakter anak ke arah yang lebih baik, sehingga dapat meminimalisir kemerosotan moral. Fokus dari penelitian yang saya lakukan ialah upaya penanaman pendidikan karakter di SD Al-Irsyad Kota Semarang. Saya mengambil rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimanakah nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan di SD Al-Irsyad Semarang, dan yang kedua, bagaimanakah strategi yang harus digunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter di SD Al-Irsyad Semarang. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini adalah yang pertama untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan pada siswa di SD Al-Irsyad. Jadi apa saja nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan, dan yang kedua untuk mengetahui strategi apa yang harus digunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter untuk siswa di SD Al-Irsyad Semarang. Untuk manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan pada siswa dan bagaimana strategi menanamkan nilai-nilai karakter tersebut. Dan untuk manfaat praktisnya yaitu penelitian ini bisa berguna sebagai masukan untuk SD Al-Irsyad dalam menentukan nilai-nilai karakter apa yang harus ditanamkan kepada siswa dan bagaimana strateginya. Untuk kajian pustaka, yang pertama itu pendidikan. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang pendidikan. Terkadang satu ahli dengan ahli yang lainnya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Di antaranya menurut Carter, Fegu, dan Brubaker. Menurut Carter, pendidikan adalah proses perkembangan pribadi sosial, proses kurs, dan seni untuk membuat dan memahami pengetahuan yang tersusun dan diwarisi atau dikembangkan di masa lampau oleh tiap generasi bangsa. Sedangkan menurut Brubaker, pendidikan merupakan suatu proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman, dan alam semesta. Selanjutnya, pengertian dari karakter. Beberapa definisi dari arti kata karakter menurut buku pendidikan karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu karakter yang berakar dari diksi karasen yang memiliki arti memahat atau mengukir. Sedang dalam bahasa Latin, karakter berarti membedakan tanda, sedangkan dalam bahasa Indonesia, karakter dapat diartikan sebagai sifat kejiwaan atau tabiat atau watak. Selanjutnya, pendidikan karakter. Definisi dari pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia insan kamil. Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pendidikan dapat diwujudkan salah satunya di dalam pembelajaran. Nilai-nilai dapat disisipkan dalam pembelajaran. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia secara khusus diidentifikasi dari 4 sumber. Yang pertama, sumber agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan. 18 nilai-nilai yang ditanamkan dan dikembangkan pada sekolah-sekolah di Indonesia. Yang pertama ada nilai religius, yang berarti sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua ada jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku,
etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat ada disiplin, tindakannya menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keenam ada kreatif, yang berarti berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh ada mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dan kedelapan ada demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kesembilan ada rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Kesepuluh ada semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ke-11 ada cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang ke-12 ada menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-13 bersahabat atau komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang, berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-11 ada cinta damai, sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa aman dan aman atas kehadiran dirinya. Gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi diri. Selanjutnya yang ke-16 ada peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang ke-17 ada peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Yang ke-18 ada tanggung jawab, sikap, dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Penelitian yang saya lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sujono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposif dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini saya lakukan di rumah berdasarkan jurnal-jurnal yang melakukan penelitian pada dari bulan Februari sampai bulan Maret. Saya melakukan research jurnal-jurnal yang ada tentang pendidikan karakter di sekolah dasar dan lainnya. Permasalahan utama yang saya hadapi di gugus tempat saya meneliti ini yang pertama yaitu tempat saya meneliti ini berada di lokasi atau lingkungan yang kondisi sosial ekonominya menengah ke bawah. Dan selanjutnya, di tempat saya meneliti ini juga terkenal dengan premanismenya, tindakan premanisme, alkoholik, dan judi juga masih marak. Jadi tindak kriminal di lingkungan sekitar sekolah ini atau gugus ini juga masih terkenal akan tindak kriminal yang cukup tinggi lah. Nah, oleh sebab itu sekolah-sekolah itu seharusnya bisa sebagai sarana untuk membentuk karakter dari siswa-siswa yang ada di lingkungan sekitar sekolah ini atau siswa-siswanya, sehingga tidak membentuk karakter siswa yang melenceng dari nilai-nilai yang ada seperti itu. Mengapa saya memilih upaya penanaman pendidikan karakter? Kembali lagi dari masalah yang saya temui dari tempat penelitian saya, yaitu masih banyak ditemukan premanisme, alkoholik, judi-judian, dan lain-lain dengan adanya karakter-karakter yang kurang baik. Jadi ditakutkan nanti siswa-siswa atau anak-anak yang ada di lingkungan sekolah itu atau ada di sekolah
sekolah itu yang berasal dari lingkungan yang sama dengan gugus itu, dia karakternya akan merosot. Jadi karakter-karakter membentuk karakter-karakter yang tidak baik, dan upaya penanaman karakter di sekolah inilah yang akan memperbaiki karakter-karakter anak-anak tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya upaya penanaman pendidikan karakter di sekolah dasar terutama akan membentuk karakter-karakter anak atau orang siswa ke arah yang lebih baik, dan nantinya akan menjadi manusia yang baik setelah nanti terjun ke dalam masyarakat. Apakah saya bisa mendapatkan hal yang baik dan menarik yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dari penelitian yang saya lakukan saat ini? Ya, saya yakin saya bisa menemukan hal yang menarik dan baik dan yang berbeda dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, yaitu saya jadi tahu strategi apa yang tepat untuk digunakan, atau strategi apa untuk yang digunakan dalam upaya penanaman pendidikan karakter, apalagi itu berada di lingkungan yang memang tingkat tindakan kriminalnya yang lumayan cukup mengkhawatirkan. Jadi kira-kira seperti itu. Sekian presentasi proposal skripsi saya yang berjudul upaya penanaman pendidikan karakter di SD Al Irsyad Semarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.